langsung aja masuk ke cara membuat cookiesnya. Nah, Social Lovers kalau udah ada yang absen boleh banget ya Kak Rika langsung dibacain aja ya. Oke siap, aku mau absen dulu dari warga YouTube ya Kak. Oke, boleh. Ada dari Kak Okta, Bekasi hadir. Halo, makasih. Wah, dari Kak Adelia Listiani, tadi nggak ada suaranya Kak, tapi sekarang udah ada lagi. Oh gitu ya, semoga Nggak apa-apa ya, ada emang gangguan nggak apa-apa ya. makasih Tapi remind-nya nih Social Lovers. tadi kan baru nyebutin bahan-bahannya aja, nanti bahan-bahan lengkapnya bakal ditulis di caption setelah live-nya berakhir. Iya betul. Nah, yang pertama ya Kak Rika, stepnya adalah kita mau kocok dulu nih. Kita di sini pakai margarin dengan kuning telur dan juga gula halus nih. Oke Mbak Indri, kalau margarinnya aku mau ganti sama mentega itu boleh nggak sih? Boleh aja nih Kak Rika. Dan Tapi nanti, gimana? ada Tapi tapinya ya. Jadi penggunaan mentega itu sebaiknya tidak digunakan 100%. Jadi biasanya 20%-nya itu wajib ada margarin supaya kue keringnya tuh kokoh, nggak gampang hancur gitu. Oke, jadi emang dia tuh margarin sama mentega emang beda fungsi ya Kak ya? Betul Kak Rika. Oke, kita mulai aja ya pengocokannya. Oke. Nah ini proses pengocokannya berapa sampai prosesnya tuh sampai apa nih Mbak Indri? Nah, proses pengocokannya ini kurang lebih 2 menit aja Kak Rika. Jadi sebentar ya kalau Sebentar. untuk kue kering, nggak perlu lama-lama nih kalau Tuh. Nah ada nggak sih Mbak Indri kalau misalnya kan aku kan pernah nih buat cookies tapi dia tuh kayak sering patah gitu. Nah itu penyebabnya apa tuh Mbak Indri kira-kira? Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa kue kering tuh mudah hancur ya Kak Rika. Jadi salah satunya adalah tadi ya karena penggunaan mentega yang 100% gitu. Nah, ada juga faktor lainnya yaitu penggunaan kuning telur yang terlalu banyak. Jadi sebaiknya jangan gunakan kuning telur terlalu banyak, maksimal tuh 2 buah kuning telur aja. Oke. Gitu. Terus ada lagi nggak nih Mbak Indri? Ada lagi nggak nih Mbak Indri? Itu aja Kak. Oh, itu aja ya. Dua faktor tadi ya. Jadi emang sebenarnya tuh gampang-gampang susah ya buat cookies ya Mbak Indri ya? Apa menurut Mbak Indri itu gampang banget nih? Nggak terlalu susah, tapi pastinya ada teknik-teknik yang harus diketahui sebelum mulai membuat gitu. Jadi kalau tips-tipsnya udah tahu, dijamin bakal oke sih kue keringnya. Apalagi kalau pakai resepnya Sajian Sedap ya Kak. Oke, betul banget. Nah kalau Mbak Indri, menurut Mbak Indri sendiri ada nggak sih misalnya Social Lovers yang pemula banget ya mau bikin cookies, itu tips utamanya tuh biar berhasil apa? Tips utamanya pastinya cari resep yang pas ya Kak Rika, yang udah teruji, kayak pakai resep-resepnya Sajian Sedap. Terus kalau mau bikin jangan langsung bikin aja, jadi dibaca benar-benar resepnya, cara membuatnya. Terus juga boleh cek-cek dulu tips-tipsnya baru mulai ke cara membuatnya. Pembuatannya gitu. ya, oke. Nah kalau pengalaman pribadi nih Mbak Indri, pertama kali buat cookies tuh cookies apa Mbak? Pertama kali buat Aduh cookies, masih inget nggak tuh? udah lama banget ya, biasanya itu pasti kalau lebaran ya kita bikin nastar. Atau aku tuh pernah bikin cookies yang nggak pakai oven Kak, jadi kayak sereal digabungin dengan coklat leleh terus ditata. Itu kan hitungannya cookies juga ya, jadi itu yang bener-bener gampang banget gitu. Oke, dan kita udah pernah coba buat itu belum sih Mbak Indri? Kayaknya udah ya. Udah ya? Jadi kayak cornflake terus diaduk-aduk sama coklat leleh dan dikasih sprinkle. Itu enak banget tuh Kak Rika. Bisa bikin sama si kecil juga. Nanti kapan-kapan mungkin bisa dibikin lagi ya Kak Rika. Iya, oke, siap. Nah, ini udah kurang lebih 2 menit ya. Jadi kalau kue kering itu kita nggak boleh terlalu lama mengocoknya. Jadi bukan kayak cake yang bisa sampai 7 menit, 8 menit, atau bahkan 15 menit untuk pengocokan margarin dan juga kuning telurnya. Jadi cukup 2 menit aja. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, kue keringnya ini nanti akan mengembang gitu ya Kak Rika. Atau bisa dibilang itu kayak bleber gitu. Nah, itu yang akan bikin nanti bentuk si kue keringnya tuh nggak akan cantik gitu. Oke. Itu Jadi kalau dibilang di resep 2 menit aja. 2 menit aja jangan ya. Jangan ditambah-tambahin. Jangan baget gitu ya, jangan asal ngide Jangan gitu. keasikan gitu ya. Oke. Nah, ini kalau udah kita langsung tambahin aja semua bahan-bahannya ya. Ada garam, terus juga pakai tepung. Tepung protein apa nih Kak? Pakai yang rendah nih Kak Rika. Jadi kalau untuk kue kering itu disarankan menggunakan tepung terigu protein
rendah. Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu? Nah, karena kandungan protein di dalamnya itu nggak terlalu tinggi ya Kak, jadi bikin kue keringnya akan renyah nantinya. Oke, nah selain gula halus nih tadi nih, bisa pakai gula apa lagi sih Mbak Indri? Bisa juga karena gula halus itu terbuat dari gula pasir ya. Sisa lovers juga bisa menggunakan langsung gula pasirnya ya. Supaya biasanya kan gula halus itu punya harga yang lebih mahal. Untuk mengirit bisa pakai gula pasir yang di blender gitu. Jadi di blender manual sendiri gitu. Oke, jadi pada intinya gula halus sama gula pasir tuh sama ya bahan dasarnya ya Iya Mbak? betul, bahan dasarnya sama. Nah ini diaduk menggunakan spatula, tapi kalau Betul. misalnya tadi ngocok margarinnya bisa nggak sih menggunakan balon whisk aja Mbak Indri? Bisa ya Kak Rika, tapi mungkin waktunya jadi bertambah gitu 2 kali lipatnya. Tadi kan 2 menit, mungkin bisa sampai 4 menit. Tapi jangan lupa kecepatannya tuh harus stabil. Jadi biar dia tuh margarinnya tuh jadi lembut gitu ya. Oke. Nah ini kita aduk-aduknya itu aduk-aduk cincang nih Sisa Lovers. Dan emang harus mengaduk teknik ini ya Kak? Betul, kalau untuk kue kering. Oke. Ini salah satu kue kering yang gampang banget dibuat nih Kak Rika. Tadi kayak bahannya aja cuma 5 ya, 5 atau 6 bahan gitu. Oke. Nah, Benar-benar dari satu jenis, cocok. iya dari bahan ini nih, dari kue kering yang resep ini bisa Sisa Lovers gunakan untuk berbagai macam bentuk kue kering. Misalkan mau diisi, mau dibikin ala-ala kastengel, itu bisa banget Kak Rika. Tuh. Dan ini nanti tuh hasil jadinya tuh cantik banget ya Sasa Lovers. Betul. Jadi kalau yang penasaran, nonton live-nya sampai selesai. Betul banget. Oke. Ada yang nanya nih Mbak Indri, kok tadi kuning telurnya tuh ikut dikocok sama margarin sejak awal ya Mbak Indri ya? Iya betul. Jadi langsung aja dikocok nih Sisa Lovers. Oke. Ada yang nanya juga nih dari Kak Kismanista. Maaf Kak, ketinggalan itu yang dikocok berarti mentega sama gula halus ya Kak? Iya betul. Jadi sama kuning telurnya juga langsung di awal ya Kak Rika. Oke. Nah ini kita juga jangan lupa untuk menambahkan si baking powder nih Sisa Lovers. Biar dia tuh tambah renyah ya Kak? Betul, tambah renyah. Nah ini kita pakai setengah sendok teh aja. Oke, ada absen nih dari Kak Kismainsta. Halo Kak, Jember hadir. Halo Jember. Barusan gempa loh Kak, di situ kerasa nggak? Wah, di daerah mana ya? di Kita daerah belum. Jember Kak, gempa. Oh kita apa sih namanya? Nggak kerasa Karena sampai sini iya, ya? karena beraktivitas gitu ya, jadi nggak berasa. Semoga keadaannya baik-baik aja ya Sisa Lovers, Iya, nggak ada betul. yang parah-parah banget gitu istilahnya. Betul banget, amin. Oke. Amin. Ada absen lagi dari Kak Tuti dari Purworejo hadir. Halo Purworejo. Dari Kak Yansen, halo. Dari Tangerang hadir Bu. Halo Tangerang. Oh berarti kalau nggak pakai mixer nggak apa-apa ya Mbak Indri ya? Bisa kalau nggak mau pakai mixer. Yang penting si margarinnya itu menjadi lembut ya Kak Rika ya. Betul. Terus kan tadi juga ada sedikit perubahan warna ya dari yang kuning banget tuh tadi jadi lebih pucat gitu. Oke, Nah ini sekarang kita mau giling kue keringnya. Ini jadi aku sediakan kertas roti kayak gini untuk kita memudahkan menggilingnya. Tapi kalau di rumah tuh biasanya suka pakai plastik gitu ya, boleh banget nih Sisa Lovers. Betul. Dan ini perlu ditimbang dulu nggak sih Mbak Indri? Nah kalau yang ini kita jadi kue keringnya itu metodenya dicetak Kak, jadi nggak perlu ditimbang. Oke. Gitu. Oke, ada absen dari warga YouTube dari Kananda. Halo Kemang hadir. Halo Kemang. Katanya dia nanya nih Kak, bedanya baking powder sama baking soda emang apa tuh Mbak Indri? Nah jadi ada perbedaannya nih Sisa Lovers, baking powder dan baking soda. Sebenarnya dia punya fungsi yang sama-sama untuk membuat kue atau suatu masakan itu mengembang. Tapi biasanya kalau baking powder itu dia nggak meninggalkan rasa di dalam masakan kita. Tapi kalau baking soda itu biasanya dia akan meninggalkan rasa di dalam masakan. Seperti kayak cakwe itu menggunakan baking soda ya Sisa Lovers. Makanya dia ada rasa-rasa sedikit pahit di bagian akhir saat kita makan gitu. Nah Mbak Indri, biasanya kan kalau aku kan buat kue lebaran tuh
satu adonan bisa jadi beberapa kue ya. Kalau adonan ini bisa nggak sih Mbak Indri? Bisa banget nih Kak Rika. Jadi Salsa Lovers mau dibikin ala-ala kastengel, mau dibikin isian pakai nastar, itu bisa banget. Oh berarti ini sama juga kayak adonan nastar ya Mbak Indri ya? Iya, jadi kurang lebih mirip, cuma kalau adonan nastar itu biasanya dia dibuat lebih sedikit tepungnya atau ada penambahan susu bubuk dan maizena supaya lebih renyah dan lumer di mulut. Kalau ini adalah tipe cookies yang lebih kekar gitu Kak. Jadi digigit tetap lumer tapi nggak kalau nastar kan kayak dipegang tuh udah halus banget gitu ya. Iya. Nah kalau yang ini agak kekar dikit Kak gitu. Oke. Kalau nastar kan dicubit dikit udah hancur gitu ya. Senggol gitu ya, langsung goyang gitu ya. Nah kalau yang ini tuh lebih kuat nih Lovers. Nah ini kita masuk ke proses penggilingan. Jadi digiling pakai rolling pin, pakai botol atau yang lain-lainnya. Itu kurang lebih ketebalannya 0,5 cm. Oke. Ada absen lagi nih Kak dari mana nih? Kak Lutfianti Ujung Harapan Bekasi hadir Bun. Halo Bekasi. Oke ada yang nanya nih kalau misalnya mengocok margarin tadi harus kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, itu tuh pengaruh nggak sih Mbak Indri? Jadi sebaiknya pakai kecepatan tinggi aja ya Salsa Lovers. Nah 2 menitnya itu dihitung pakai kecepatan tinggi gitu. Oke. Jadi langsung gitu ya? Langsung, pakai kecepatan iya. tinggi. Oke deh. Kalau bikin kue kering sih nggak terlalu baku banget ya Kak, nggak kayak kalau bikin cake. Jadi boleh dicoba-coba nih Salsa Lovers. Ada yang nanya nih juga nih, kalau cookies tuh sebenarnya perlu tambahan emulsifier gak sih Mbak Indri? Kalau cookies nggak perlu tambahan emulsifier karena nggak ada apa sih, kita nggak takut dia turun, nggak takut kebanyakan masuk udara kayak gitu-gitu ya Kak Rika. Jadi nggak perlu pakai emulsifier, aman-aman aja. Oke. Kalau aku mau menggiling adonannya dengan gilingan mie itu boleh nggak nih Mbak Indri? Nggak perlu ya Kak Rika. Jadi ini cukup pakai rolling pin kayak gini aja, atau bahkan kalau Salsa Lovers mau pakai tangan digini-giniin nih. Udah cukup ya? Itu juga udah cukup, betul. Karena ini adonannya sebenarnya rapuh ya, jadi nggak bisa kalau pakai gilingan mie, yang ada malah hancur, nempel. Betul. Nah ini udah cukup nih Kak Rika. Nah kira-kira ketebalannya berapa senti nih Mbak? 0,5 senti aja Kak Rika. Oke, aku mau absen nih dari warga Facebook dari Bunda Aminah Hussein Malaysia hadir. Halo Malaysia. Dari Mams Nurius. Iya. Gorontalo hadir Bun. Halo Gorontalo. Ini kayaknya suka ikut Iya mendadak nih masak Kak, juga ya. live Facebook ya. Iya. Dari Bunda Marlis hadir Dumai Riau Bun. Halo Dumai. Buat kue apa nih kali ini Mbak Indri? Ini kita buat gelas cookies ya. Jadi mungkin yang masih asing dengan namanya, boleh nih nonton sampai akhir buat tahu gimana bentuknya. Betul. Yang pastinya nih aku udah punya cetakan bintang yang lebih besar dan bintang yang lebih kecil. Nah ini akan kita gunakan untuk mencetak cookiesnya. Jadi kita cetak dulu dengan cetakan bintang yang lebih besar. Lucu banget nih, pasti hasilnya tuh Salsa Lovers kayak udah pernah lihat tapi nggak tahu namanya iya, mungkin ya. Iya betul. Mungkin atau penamaannya berbeda-beda gitu ya Kak. Betul. Nah ini kalau Salsa Lovers tuh takut ya si adonannya nih nempel dengan cetakannya, itu Salsa Lovers bisa balur atau celupkan si cetakannya ini dengan tepung terigu. Jadi nanti pas kita cetak diangkat itu nggak akan nempel nih ke adonannya. Betul banget nih Salsa Lovers. Oke, aku mau absen lagi nih dari Boleh. Bunda Diana. Halo Bun, Bekasi hadir. Halo Bunda Diana, Bekasi. Dari Bunda Tini, halo Mbak Cantik Jogja hadir nih Bun. Halo Jogja. Nah, ini aku mau atraksi sedikit ya Kak Rika. Wah gimana tuh? Wih. Dibalik. Jadi kenapa dibalik? Ini supaya memudahkan kita mengeluarkan cookies yang tadi udah kita cetak-cetak ya. Nah ini kan dibalik, tinggal kita angkat. Tuh. Oke. Nih nanti kita akan sediakan loyang yang udah ada silpatnya nih Salsa Lovers, supaya memudahkan kita saat ngeluarin dari loyangnya. Oke, ada yang nanya nih Mbak Indri. Dari Bunda Adelia, kalau cookies supaya renyah tuh dikasih apa ya Mbak Indri? Jadi kalau cookies supaya renyah, Salsa Lovers boleh menambahkan mentega, tapi jangan full mentega ya. Kalau
Sajian Sedap ini menyarankan ada penambahan sedikit margarin. Perbandingannya itu bisa 60-40 dengan jumlah margarin yang lebih sedikit atau 80%-nya mentega, 20%-nya itu margarin. Nah, itu jadi si margarin ini bikin cookiesnya itu kuat, Kak. Tapi si mentega itu bikin cookiesnya lembut gitu. Jadi kalau bisa dipadukan keduanya gitu. Banget. Jadi itu boleh dicatat nanti ya, Mbak. Iya, bener. Mbak siapa tadi? Mbak Adelia. Oke, aku mau absen lagi nih dari Maya Safitri. Dari mana nih, Kak? Halo, Aceh hadir. Halo, Aceh. Dari Bunda Delia, Menteng hadir juga Bun, mau disapa juga. Halo, Menteng. Pasti disapa ya, Kak ya. Iya, betul kalau banget. di sini. Nah, ini kita sediain loh yang kayak gini, yang udah ada silpatnya ya, Sisa Lovers. Tapi kalau Sisa Lovers nggak punya silpat, Sisa Lovers tuh boleh pakai kertas roti aja. Oke. Nah, ini kita udah cetak kayak gini, kita langsung pindahin ke atas loyang. Ada yang nanya nih Mbak Indri, tadi kan udah jelasin ya tips-tipsnya supaya cookiesnya tuh renyah gitu. Nah, tadi kan ada antara perbandingan margarin sama mentega. Iya. Mbak Vina Amalia yang nanya, emang beda ya Mbak margarin sama mentega dan bedanya apa? Beda ya, Kak. Jadi mentega itu adalah terbuat dari lemak nabati, sedangkan kalau margarin itu terbuat dari salah nih. Jadi mentega terbuat dari lemak hewani, margarin terbuat dari lemak nabati gitu. Jadi kayak minyak sawit, palem gitu-gitu ya. Kalau mentega itu bisa dari lemak sapi dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita tinggal tata nih, Kak, di dalam loyang yang udah aku kasih silpat. Oke. Bintang-bintang ya. Ini Sisa Lovers juga kalau mau bentuk lainnya boleh banget ya, Kak. Biasanya cetakan-cetakan tuh yang di pasaran tuh bentuknya apa aja sih Mbak Indri? Banyak banget ya. Jadi ada bulat, ada kotak. Ini juga ada yang bintang. Jadi ada yang bahannya stainless, ada yang bahannya plastik kayak gini. Yang plastik ini dia lebih murah biasanya ya daripada yang stainless. Betul. Dan biasanya tuh emang cetakan mau stainless mau plastik semuanya awet ya Mbak Indri ya? Betul, karena kan nggak terlalu sering digunakan ya, Kak. Nah, kira-kira ini jadinya berapa pieces nih Mbak nanti? Ini jadinya lumayan banyak nih, Kak. Jadi kalau di Sajian Sedap itu, kalau cookies biasanya hasilnya bukan dihitung per pieces. Kalau yang kecil-kecil kan capek ya ngitungnya ya. Jadi biasanya kita itu satu resep kita hitung hasilnya jadi berapa gram. Nah, kalau yang ini tuh bisa jadi kurang lebih 300 sampai 400 gram. Jadi hasil setelah matangnya ditimbang gitu, Kak. Nah, kira-kira 400 gram berarti satu toples yang sedang ya, Kak ya? Bisa satu toples sampai 2 toples nih, Kak Rika. Wah, lumayan banyak nih. Lumayan banyak, betul. Nah, ini udah kita tata semua di dalam loyang. Kita mau lubangi bagian tengahnya dengan cetakan yang lebih kecil nih, Sisa Lovers. Wih. Nah, nanti ini tuh buat isi permennya ya, Kak? Betul, jadi nanti kita mau isi dengan permen. Oke, aku mau absen dari warga TikTok. Halo dari TikTok. Kak Flower, halo Bekasi hadir. Halo Bekasi. Oke, nanti resepnya di-share nggak Kak? Soalnya di TikTok kan nggak bisa. Di-share dong, nanti yang dari TikTok boleh banget nih main-main ke sosial media lainnya ya, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Karena di situ bakal ditulis resepnya di caption setelah live-nya berakhir. Betul banget. Ada yang nanya nih Kak, ada yang bilang dari tanda tanya. Wih, kayak vibes Ramadan nih Kak Indri katanya. Iya nih, jadi kalau kayaknya kalau kue kering itu emang identik banget dengan hari raya ya. Iya, kalau di Indonesia bukan cuma hari raya Lebaran aja, tapi juga hari raya Natal atau hari raya lainnya. Betul banget. Oke, nah ini tuh adonannya misalnya aku mau simpen di dalam kulkas itu bisa bertahan berapa lama sih? Dan gimana sih cara simpennya nih Mbak Indri? Nah, kalau adonan kue kering ini bisa banget Kak ditaruh di freezer gitu ya. Misalkan capek gitu ya, jadi cetaknya besok lagi deh gitu. Bisa banget ditaruh di freezer, itu bisa tahan sampai 1 minggu. Jadi pas udah mau dicetak lagi, Sisa Lovers bisa taruh dulu atau towing dulu di suhu ruang nih Sisa Lovers sampai adonannya itu nggak beku lagi. Tuh. Mbak Indri ada yang nanya nih, kata Kak Nanda, kalau permennya diganti coklat payung bisa nggak Kak?
Bisa banget. Kalau nanti kan kita akan ngoven selama 15 menit ya, tapi kalau pakai coklat payung itu cukup ngelelehinnya 3 menit aja, Kak. Oke, Gitu. tapi dia nanti nggak meleleh gitu, Kak? Meleleh, Kak, kalau coklat payung. Berarti nggak berbentuk payung lagi ya dia? Iya, bener. Jadi ya di tengahnya gitu. Tapi mungkin bisa jadi pilihan juga tuh buat sosial lovers ya. Makasih nih Kananda udah nanya. Atau nanti pakai ini kali ya, pakai sprinkle gitu juga cantik banget ya? Iya, bisa juga nih, Kak. Jadi dia kayak bergerak-bergerak gitu nggak sih Mbak Indri? Bener, jadi bisa ada kayak isinya gitu ya. Wah. Nah ini jadi kalau bagian tengahnya itu, kalau aku saranin ya tadi social lovers, kenapa aku pindahin dulu setelah cetak yang besar, baru aku bolongin yang kecil. Karena kalau kita angkat nih yang tengah-tengahnya udah dibolongin, dia akan patah atau hancur gitu social lovers. Jadi sebaiknya itu bolongin yang bagian kecilnya atau cetak yang bintang kecilnya itu pas udah ditaruh di loyang. Nah ini tinggal dicongkil aja dengan tusuk sate atau tusuk gigi. Nah oke. Nih, ini jadinya banyak banget nih Kak Rika, karena kan tengah-tengahnya dikeluarin lagi ya, jadi ini masih ada sisanya yang lainnya. Nah yang ini aku mau oven dulu di suhu 190 derajat Celcius selama 25 menit. Oke. Kita oven. Ovennya tuh pakai api atas bawah atau api atas aja nih Mbak Indri? Jadi pasti kalau resep dari Sajian Sedap kita akan saranin untuk langsung pakai api atas dan bawah nih Kak, secara bersamaan. Jadi nggak ganti-gantian gitu ya Kak, jadi 190 derajat api atas dan bawah. Nah ini aku udah punya yang udah setengah matang nih social lovers. Dan warnanya tuh cepet cantik ya. banget ya. Nah ini udah kelihatan ya, dia tuh ada gaya garis-garisnya karena tadi hasil pencetakan. Oke, ada yang salam nih dari Kak Yulia Citra. Halo, selamat sore semua tim Sase Lovers. Halo, selamat sore. Waduh. Kaget ya. Ada lengkukannya ya? Ada lagi nggak nih Kak yang absen? Ada nih Kak, dari Kak Syafira di Ben Hill. Halo Ben Hill. Ini kalau social lovers mau request ya, besok nih masih ada 3 hari lagi untuk kita bikin kue kering ya. Betul. Misalkan pengen banget bikin apa gitu kue kering lainnya, terus pengen tahu tipsnya, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar. Nah ini tadi udah kita oven selama 25 menit. Kita mau tambahin permennya nih Kak Rika. Jadi kita pakai permen Fox yang rasa apa aja ya, social lovers tuh tinggal ditaruh di bagian tengahnya kayak gini. Wih. Dan ini tuh bisa pakai permen apa aja. Betul, ya Kak ya? yang bening-bening kayak gini ya Kak. Kalau permen karet berarti nggak boleh ya? Jangan ya, nanti takutnya nempel ya di loyangnya ya. Takutnya meleleh juga ya? Oke, ada absen nih dari Mimiko Kitchen. Halo Bunda, Linggapura hadir. Halo Linggapura. Di sini cuacanya lagi berawan nih. Kalau di kantor Sase gimana nih Sase Mbak Kindri ini katanya? Sama ya Kak. Jadi memang tadi kira-kira jam 10-an tuh tiba-tiba hujan deras. Terus sekarang nih masih vibe abis hujan gitu ya. Jadi masih mendung-mendung. Nggak terlalu panas. Enak banget ya social lovers buat bebikinan di dapur ya. Betul. Ada absen dari Bunda Amel Manokwari, Papua Barat hadir Bun. Halo Papua Barat. Dari Umi Sari di Medan hadir Bunda. Halo Medan. Oke, ada yang nanya nih dari warga TikTok. Kalau aku nggak punya silpat gimana nih Mbak Indri? Bisa nggak sih diganti kertas roti gitu? Bisa banget nih Kak. Jadi silpat itu juga ada 2 macamnya ya. Jadi ada yang kayak gini, ini bahannya lebih tebal, terus juga dia kayak silikon gitu. Tapi ada juga yang seperti kertas, tapi masih bisa dipakai dan dicuci-cuci gitu ya. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Itu yang warnanya coklat, itu biasanya lebih tipis tapi harganya lebih murah. Nah mungkin social lovers bisa beli yang itu untuk digunakan sehari-hari. Tapi kalau nggak punya dua-duanya itu juga bisa pakai kertas roti. Oke, dan kalau mau dioles margarin aja juga boleh nggak nih Bun? Boleh nih Kak, tapi mungkin aku nggak saranin kalau bikin yang ada candy-nya kayak gini ya Kak. Jadi aku saranin untuk pakai silpat supaya nanti pas dia candy-nya udah meleleh itu bisa lebih mudah diangkatnya. Oke. Nah, ada nggak sih Mbak Indri tipsnya tuh biar caranya gimana sih yang hias glaze cookies ini kan biar cantik, biar tetap stay kayak gitu loh. Nah, ini jadi pakai resep yang tadi ya Kak Rika supaya ini tuh tadi udah di oven setengah mateng, tapi dia tuh
nggak mengembang atau nggak jadi bentuknya tuh aneh gitu ya, tetap di bentuk awalnya. Terus juga Sasa Lovers bisa tambahin permen kayak aku gini, jadi nanti tengah-tengahnya akan ada isi permennya yang bening-bening gitu, pasti cantik banget. Nah Sasa Lovers juga bisa ngehancurin beberapa warna supaya nanti hasil akhirnya itu kayak warna-warni di bagian tengahnya gitu. Semakin cantik ya, Bu. Betul, pastinya ya Kak. Nah ini setelah kita tata-tata ya si candy-nya, kita mau oven lagi di suhu yang sama 190 derajat Celcius dengan lama waktu 15 menit aja. Yuk kita oven. Yuk. Oke, aku mau absen nih dari dari Bunda Mongkaren Irma. Manokwari hadir, Bun. Halo Manokwari. Lagi buat apa nih Mbak Indri kok warna-warni? Lagi buat cookies nih Bunda, tengahnya ada permen jadi aku namain gelas cookies karena kayak kaca gitu bagian tengahnya. Nah ini aku udah ada yang udah mateng nih Karika. Wih, udah jadi. Udah jadi. Nah ini dia. Wah. Nah Sasa Lovers tadi aku udah Cantik mention ya banget pertama ya. kayaknya Nih. kalau dari nama tuh kita kayak nggak tahu gitu ya mau bener. ini mau buat apa sih gitu. Tapi Lucu banget setelah ya. jadi, wah ternyata glass cookies tuh yang ini toh. Nah ini jadi nanti kalau pas Sasa Lovers makan, jadi kayak ada garing-garingnya gitu ya, karena ada permen di bagian tengahnya. Kriuk-kriuknya gitu ya. Betul. Iya enak banget nih Sasa kriuk-kriuknya. Lovers. Sasa Lovers jangan lupa praktekin resepnya di rumah, pokoknya resep dari Sajian Sedap ini udah teruji, jadi anti gagal Sasa Lovers. Betul Jangan lupa juga tonton video live kita dari awal sampai akhir ya Kak, karena ada banyak banget tips yang udah dari tadi aku omongin sama Karika. Betul banget. Tapi aku mau rekap lagi nih. boleh. Tipsnya ya. Jadi